Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Insan SIG yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tadi Allah berfirman di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah, wahai hamba-hambaku, dirikanlah sholat. Tapi jangan cuma mendirikan sholat, karena setelah sholat ada PR yang besar berikutnya. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Jangan kamu sholat tapi gak pernah berzakat. Kamu sholatnya khusyuk, rajin, tapi ngomongin tetangga. Kamu duhanya gak pernah putus, sedekahnya setiap hari, tapi stalking IG tetangga yang lagi kita benci. Nah ini kata Allah, jangan lupa dirikan sholat, setelah itu tunaikan zakat, berbagi terhadap siapapun, jangan pelit. PR yang paling berikutnya apa? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah dengan orang-orang yang selalu dalam keadaan ruku. Lihat deh, ruku itu kan gerakannya membungkukkan tubuh kita. Berarti gerakan ruku lagi nasehatin kita. Manusia, sekuat apapun kamu, setegap apapun, seperkasa bagaimanapun, suatu saat ada masanya manusia akan membungkuk. Jadi jangan sombong. Jangan kita mendirikan sholat tapi merasa sholatnya paling benar. Jangan kita zakat, seolah-olah kita paling ahli zakat dan sedekah. Nggak boleh. Rendahkan hati. Karena dalam ibadah Allah mengajarkan kita 3 hal. Tahu diri, rendah hati, dan ingat mati. Ada apa sih dengan zakat? Kenapa sih hamba Allah dan umat Rasulullah ini harus berzakat? Karena memang dunia ini bukan punya kita. Dunia ini milik Allah. Dunia harus dicari. Laki-laki itu wajib kok mencari nafkah. Dunia memang harus dicari, tapi jangan lupa dunia bukan untuk kita miliki. Ada seorang yang miskin, fakir, pokoknya benar-benar di zamannya nggak punya apa-apa. Namanya Qarun, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doakan saya dong. Saya ini orang susah, miskin, gak punya apa-apa. Engkau kan utusan Allah. Angkat dong kedua tangan engkau kepada Tuhanmu, jadikan saya orang kaya. Nanti kalau saya kaya, saya bakal peduli deh sama orang-orang di sekitar. Saya zakat, saya bakal sedekah. Nabi Musa angkat kedua tangannya, tidak lama sahabat itu jadi orang kaya. Usahanya semakin bertambah. Mulailah Nabi Musa menasehati untuk berzakat. Karena zakat itu artinya membersihkan sebagian harta. Tapi lihat Qarun. Qarun gak pernah mau berzakat. Dia lupa dengan janjinya di awal. Hartanya semakin bertumpuk-tumpuk dan semakin dia tumpuk. Pada akhirnya Qarun yang pelit ini diazab oleh Allah. Kemudian hartanya ditenggelamkan ke bumi yang paling dalam. Setelah itu banyak orang yang mencari. Harta si Qarun ini disebut dengan harta Qarun. Kita orang Indonesia bilangnya harta karun. Jadi jangan sampai kita kaya Qarun. Udah kaya lupa zakat. Ada apa dengan zakat? Apalagi zakat fitrah adalah zakat yang Allah wajibkan cuma di bulan Ramadan. Ustaz, kapan sih seorang manusia itu sudah mulai wajib berzakat? Sudah mulai wajib berzakat ketika ruhnya ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim ibunya. Awal bulan keempat. Jadi kalau ada emak-emak nih, ibu-ibu nih yang lagi lihat, jangan lupa tuh. Kalau udah hamil masuk bulan keempat, tuh janin udah wajib zakat fitrah. Zakat fitrah ini kita tunaikan sepanjang bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Yang terbaik waktunya adalah sebelum umat muslim melaksanakan sholat Id. Ustadz, berapa sih nilai zakat fitrah? Dalam kajian kitab fikih, semua ulama sepakat
Zakat fitrah ukurannya 1 sok gandum atau 1 sok kurma atau 1 sok beras. Berapa ukuran di Indonesia? Ukurannya ketika dikonversi ke makanan pokok Indonesia sama dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Ini ukurannya ya, jangan sampai lupa. Ada lagi yang tanya, Ustaz Zaki, boleh nggak kalau kita menunaikan zakat fitrahnya tidak dengan beras, biar nggak ribet, dengan uang? Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi saya ambil yang paling masyhur dari apa yang disampaikan oleh seorang ulama fikih dari Mesir, yaitu Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dalam pendapat kontemporernya fikih modern, beliau menyatakan boleh ketika seseorang ingin berzakat fitrah dengan uang tertentu di negara mana dia tinggal. Di Indonesia boleh dong dengan rupiah. Berapa jumlahnya sesuai dengan harga beras di negara tersebut. Maka insan SIG yang nanti mau zakat fitrah, jumlah rupiahnya sesuai keputusan Ketua Basnas sama dengan Rp45.000 per jiwa. Jangan lupa, itu juga sama dengan nilai fidyah yang harus ditunaikan. Terus Pak Ustadz, apalagi nih fidyah? Fidyah itu mengganti puasa yang tidak kita lakukan, tapi tidak dengan mengqadha atau tidak dengan berpuasa lagi di bulan lain. Karena puasa yang tidak kita lakukan, cara gantinya ada 2. Ada berpuasa di bulan yang lain atau kita membayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu sama dengan 45.000 per orang. Bagaimana cara bayar fidyah Pak Ustadz pengelolaannya? 1 kali makan sama dengan berapa biaya kita makan. Maka diakumulasi orang Indonesia itu 1 hari 1 malam makannya sebesar Rp45.000. Terus kalau fidyah Pak Ustadz, kita ngasih uang apa dalam bentuk makanannya? Untuk urusan fidyah yang terbaik itu kita ngasih bentuk makanan yang sudah matang. Kita yang masak, kita yang nganterin. Tapi karena mungkin teman-teman insan SIG sibuk, tugas di kantor, ya sudah, kalau ada uang kita kasih saja 45.000 untuk 3 kali makan. Masya Allah, inilah Islam. Islam itu tidak hanya memikirkan bagaimana ibadah kita dengan Allah, bagaimana supaya kita khusyuk. Bahkan urusan zakat fitrah saja sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, zakat fitrah itu mengembalikan harta kepada niat yang paling suci dalam hati. Ada satu ayat yang begitu indah Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun. Ada satu hari di mana saat kita kembali kepada Allah, la yanfa'u malun. Harta sebanyak apapun tuh yang pernah kita cari, pagi, pulang malam, peres keringat, banting tulang, masukin ke deposit, tabungan, dan yang lain sebagainya. La yanfa'u malun. Yang kita tumpuk-tumpuk seperti Qarun tadi tidak bisa memberikan pertolongan di akhirat. Wala banun. Anak laki-laki nih yang kita banggain. Wah, masukin pesantren, kuliahin di luar negeri. Saat kita di alam barzah insan SIG, apa anak laki bisa menolong? Tidak. Terus yang bisa nolong apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang ketika pulang kepada Allah di akhirat dia membawa hati yang bersih. Salah satu ciri hati yang bersih, dia mau berzakat. Ramadan, zakatnya zakat fitrah. Terus yang punya penghasilan, ada zakat penghasilan. Berapa? 2,5%. Ada zakat profesi, ada nisab, ada batas ambangnya, berapa dia harus mengeluarkan zakat. Pak Ustadz, saya dapat gajian nih tiap bulan. Kira-kira zakatnya potong di awal apa kebutuhan saya dulu ya? Sebaik-baiknya zakat itu potong di awal. 2,5% dihitung dari berapa yang kita terima dari gajian bulanan kita. Waduh, insan SIG, kalau sudah ngomongin berbagi dalam Islam, ini indah banget. Karena memang hidup ini bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Tahu gak teman-teman? Apa jembatan yang paling singkat, paling efektif, paling indah supaya kita disayangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Gampang banget. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Al-hadis.
Barang siapa hamba Allah yang melindungi orang-orang yang di sekitarnya nih, menyayangi, dia memberikan zakat fitrah, dia tunaikan zakat mal, zakat profesi, maka orang-orang yang seperti ini juga Allah akan lindungi. Jadi jangan lupa tuh insan SIG ya, zakat ini paling penting banget. Zakat ini diambil dari kalimat zakka yuzakki, yang artinya membersihkan. Kita nggak pernah tahu loh, harta yang kita dapat ini sumbernya dari mana. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sumbernya jelas dalam agama Islam. Yang haram pun jelas. Yang diantara keduanya kita sebut subhat. Jangankan yang haram, subhat kalau bisa kita jauhin. Dan Allah sudah kasih bocoran betapa hidup akan berkah kalau kita makan dari yang halalan thayyibah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Wahai hamba-hambaku, selama hidup makanlah dari rezeki yang halal dan thayyib, maka hidupmu berkah, anak-anakmu juga akan hidup berkah. Nah, yang repot ini ketika kita tahu kalau harta itu haram, terus kita bawa ke rumah, dari uang yang haram itu kita kasih makan istri, anak-anak, nauzubillah. Jadi jangan nyalain keluarga kalau ternyata istri dan anak-anak kita lebih banyak berbuat dosa dan maksiat, karena memang sumber nafkah yang kita cari itu jelas-jelas dari uang haram. Berzakatlah. Zakat itu melembutkan hati. Zakat itu membuat kita mencintai sesama. Zakat membuat Allah mencintai kita. Karena zakat termasuk diantaranya adalah zakat fitrah, jembatan terindah untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kasus berzakat, berapa banyak dari kita yang terlena dengan urusan dunia? Sekali lagi, dunia harus dicari, tapi dunia bukan untuk dimiliki. Allah sudah nasihatin kita di dalam surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wahai hamba-hambaku, dunia dan bermegah-megahan melalaikan kalian semua. Tapi sayangnya kalian semua tidak ada yang sadar. Sampai kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam liang lahat, baru di situ kita sadar kalau harta tidak mampu memberikan pertolongan, harta bukan segalanya. Berzakat itu kewajiban siapapun. Anda presiden atau sekedar tukang sarden? Presiden harus berzakat. Tukang sarden nggak bisa berzakat, ada sedekah. Anda direktur atau kondektur, Anda masinis atau Anda artis, semua punya kewajiban berbagi dalam bentuk yang tidak sama. Jadi subhanallah, di bulan Ramadan ini, yuk yang bisa berzakat fitrah, sisihkan uangnya untuk berzakat fitrah. Tadi sudah kita bahas 45.000 per jiwa. Nilai itu apa terlalu besar? Tidak. Bahkan kita yang tidak punya uang ketika nabung dari awal Ramadan, sehari mungkin 1.000, atau 2.000, 45.000 dalam satu bulan kita berzakat fitrah. Zakat sudah Allah siapkan untuk melembutkan hati setiap hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya hidup di dunia ini membawa berkah. Dunia yang kita cari bukan hanya materi, karena materi tidak ada yang dibawa mati. Harta yang paling sejati itu adalah apa yang kita sedekahkan, bukan yang kita belanjakan di dunia ini. Insan SIG, mari sama-sama berzakat fitrah. Yuk, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.